Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Muharani Asyara dengan stambuk F2019-01008. Saya mahasiswi dari Universitas Mandala Waluya Kendari, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai antibiotik, di mana terfokus pada hubungan struktur dan aktivitas obat turunan amfenikol dan cefalosporin. Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari antibiotik. Antibiotik merupakan bahan kimiawi yang dihasilkan oleh organisme seperti bakteri dan jamur, yang dapat mengganggu mikroorganisme lain. Obat antibiotik ini hanya dapat digunakan untuk mengobati penyakit akibat bakteri atau mikroba. Yang pertama yaitu turunan antibiotik cefalosporin. Antibiotik cefalosporin merupakan salah satu dari dua kelompok antibiotik beta-laktam, di mana antibiotik beta-laktam ini hanya dapat membunuh bakteri pada fase pertumbuhan dan tidak dapat mempengaruhi bakteri yang dalam bentuk tidak aktif atau persisten. Turunan cefalosporin adalah antibiotik beta-laktam yang mempunyai dasar struktur mirip dengan penisilin, yaitu cincin beta-laktam dihidrotiazim atau CFM. Mengandung dua pusat atom asimetrik sehingga dapat membentuk 4 senyawa optis aktif. Turunan cefalosporin berdasarkan sistem generasinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama cefalosporin generasi pertama. Turunan ini tahan terhadap beta-laktamase luar sel yang dihasilkan oleh bakteri S. aureus, tetapi tidak tahan bila dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Waktu paruh eliminasinya relatif pendek dan kemampuan untuk menembus cairan cerebrospinal lebih rendah. Contoh obat dari turunan cefalosporin generasi pertama yaitu cefacetril. Yang kedua yaitu cefalosporin generasi kedua, di mana struktur umum spektrum antibakterinya hampir sama dengan generasi pertama, tetapi secara umum turunan ini lebih aktif terhadap bakteri gram negatif enterik. Waktu paruh eliminasinya relatif sama dengan generasi pertama, tetapi kemampuan menembus cairan cerebrospinal lebih baik. Contoh obat turunan cefalosporin generasi kedua yaitu cefaclor. Yang ketiga yaitu cefalosporin generasi ketiga, di mana spektrum antibakterinya lebih luas dibandingkan generasi pertama dan kedua. Secara umum, turunan ini aktif terhadap bakteri gram negatif yang telah kebal, lebih tahan terhadap beta-laktamase, tetapi kurang aktif terhadap bakteri gram positif. Contoh obat dari cefalosporin generasi ketiga yaitu cefotiam. Hubungan struktur dan aktivitas dari obat cefalosporin. Yang pertama, pada umumnya turunan cefalosporin berbeda pada gugus-gugus yang terikat pada posisi 7 atau 3 dari cincin CFM. Modifikasi substituen pada C3 untuk mendapatkan sifat kimia fisika yang dikehendaki, sedangkan modifikasi pada C7 untuk mengubah spektrum aktivitas. Yang kedua yaitu adanya gugus pendorong elektro pada posisi 3 meningkatkan resonansi enamin, sehingga kereaktifan cincin beta-laktam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanin dalam biosintesis peptidoglikan meningkat. Akibatnya, aktivitas antibakterinya juga meningkat. Yang ketiga, aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7. Substitusi gugus metoksi pada posisi 7, seperti pada cefamisin, meningkatkan ketahanan senyawa terhadap serangan beta-laktamase. Yang keempat yaitu pergantian isoterik
dari atom S pada cincin dihidrotiasin dengan atom O menghasilkan oksasefamisin atau oksasefam. Turunan baru tersebut yang didapatkan melalui sintesis total menunjukkan adanya spektrum antibakteri yang lebih luas. Efek samping dari turunan cefalosporin ini ialah dapat menimbulkan hipersensitivitas seperti urtikaria, eosinofilia, dan demam, tetapi jarang yang fatal. Efek samping yang dapat ditimbulkan ialah leukopenia, neutropenia, trombositopenia, gangguan saluran cerna, perubahan fungsi ginjal dan hati, kandidiasis, dan subtrainfeksi enterococcus. Cefalosporin yang mengandung rantai samping metilthiotetrasol menimbulkan hipoprotrombinemia karena dapat menekan pertumbuhan flora saluran cerna sehingga biosintesis vitamin K menurun. Yang kedua yaitu turunan antibiotik amfenikol. Turunan amfenikol adalah antibiotika yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya, merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas, bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Contoh golongan obat amfenikol terdiri dari asidamfenikol, kloramfenikol, cetofenikol, dan tiamfenikol. Mekanisme kerja dari amfenikol ialah dengan menghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida. Setelah menembus sel bakteri, turunan amfenikol mengikat subunit ribosom 50S secara terpulihkan, menghambat enzim peptidil transferase sehingga mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida. Akibatnya terjadi hambatan pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein, dan hal ini terjadi selama antibiotika tetap terikat oleh ribosom. Hubungan struktur dan aktivitas dari amfenikol. Yang pertama yaitu modifikasi pada cincin benzen. P-nitrobenzen dapat diganti dengan bifenil, 4-brombifenil atau 4-metilbifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau siklik lain seperti sikloheksil, furil, naftil, piridil, quinolil, dan tienil menghilangkan aktivitas. Memindahkan gugus nitro ke posisi orto atau meta juga menurunkan aktivitas antibakteri. Penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil atau cetofenikol atau metilsulfonil atau tiamfenikol. Senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. Penggantian dengan substituen lain seperti CnCONH2, halogen NH2NHR, NHCH2R, NCH3 2 kali OH, SO2R, SO2NHR atau gugus heterosiklik menghilangkan aktivitas karena terjadi perubahan-perubahan ke elektron negatifan, volume molekul, dan sistem tipe P quinoid. Yang kedua yaitu rantai samping asli sangat penting untuk aktivitas antibakteri. Peningkatan ukuran rantai menyebabkan penurunan aktivitas. Yang ketiga yaitu stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri. Karena kloramfenikol mempunyai 2 pusat chiral, maka dapat membentuk 4 isomer yaitu negatif treo, positif treo, negatif eritro, dan positif eritro. Dari keempat isomer tersebut, yang aktif sebagai antibakteri hanyalah isomer negatif treo. Yang keempat yaitu penggantian 2 gugus hidroksil. Perluasan atau pemendekan gugus CH2OH ujung dan substitusi atom H pada C2 menghilangkan aktivitas antibakteri.
Yang kelima yaitu penggantian atom dikloro dengan dibromo, menurunkan kekuatan antibakteri, sedangkan penggantian dengan gugus CF3 dapat meningkatkan aktivitas 1,7 kali terhadap bakteri E. coli. Ya, itulah tadi penjelasan singkat mengenai antibiotik, hubungan struktur dan aktivitas turunan amfenikol dan cefalosporin. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.